وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bermajlis, untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami'. Kita masih di bab Al-Adab, bab yang berkaitan tentang adab. Terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-16 dari Kitabul Jami', dan kita sudah membahas setengah dari hadis tersebut. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan setengahnya lagi dari hadis nomor 16. Hadis tersebut berbunyi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala makhilah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, tapi dengan syarat fi ghairi sarfin wala makhilah, tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berlebihan dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas wala makhilah, tanpa ada rasa sombong. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan bersedekah, tetapi jangan sampai ada sifat sombong pada hal-hal tersebut yang itu merupakan hal yang boleh. Tapi kalau itu diiringi dengan kesombongan, maka berubah menjadi hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara saraf, antara berlebihan dan sombong. Nabi di dalam hadis ini menyebutkan dua larangan, larangan berlebihan dan larangan sombong. Ternyata kalau kita lihat hadis ini ada hubungannya antara berlebihan dan sombong. Biasanya orang yang makan, minum, berpakaian berlebihan, maka itu akan memunculkan sifat sombong di dalam hatinya. Ada orang makan misalkan makanan yang sangat mahal, kemudian dia
ambil foto, posting di media sosialnya. Apa tujuannya? Seringkali tujuannya karena ingin dipuji. Tujuannya ingin membanggakan dirinya kepada orang lain. Dia makan makanan yang istimewa, dia minum minuman yang istimewa, dia berpakaian dengan pakaian yang mahal misalkan. Karena jarang sekali kita temukan ada orang yang makan makanan biasa, terus dia foto dan di dalam hatinya ada rasa sombong. Itu jarang kita temukan. Dia makan tempe orek misalkan, kemudian dia foto posting di WA, status WA. Kira-kira mana lebih berpotensi untuk sombong ketika dia makan di restoran bintang 5, foto, dan dia makan di warung biasa dan dia foto. Tentunya yang berlebihan itulah yang lebih mudah untuk memunculkan sifat sombong pada hati kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, perlu kita fahami apa itu sifat sombong. Apa itu sifat sombong? Disebutkan oleh Az-Zubaydi di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan, halatun yatakhassasu biha al-insanu min i'jabihi bi nafsihi wa an yara nafsahu akbara min ghairihi. Sifat sombong itu merupakan keadaan yang ada pada diri manusia yang mana dia membanggakan dirinya. Berarti sombong itu adalah membanggakan diri. Dan dia melihat dirinya lebih besar atau lebih baik daripada orang lain. Itu namanya sombong. Ketika kita merasa kita lebih baik dan bangga dengan diri kita, maka itu termasuk sifat sombong. Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya'ul Ulum mengatakan, sombong itu adalah isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi. Membesarkan dirinya. Yang namanya sombong adalah menganggap dirinya besar. Dan dia melihat dirinya lebih atas, lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi, poin yang sombong ini adalah kita merasa lebih baik dari orang lain dan menganggap remeh orang lain. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Qala rajulun, ada yang bertanya kepada atau ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Wahai Rasulullah, ada orang yang senang berpakaian dengan pakaian yang bagus. Ada orang yang senang menggunakan sendal yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Silahkan pakai pakaian yang bagus, silahkan menggunakan sendal yang bagus, karena Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Al-kibru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran. Ketika kebenaran datang kepada dia, dalilnya sudah jelas, kemudian dia tolak, inilah sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bukan berarti ketika kita mengatakan ada orang yang
makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, yang mewah, bukan berarti hal yang terlarang. Tapi apabila diiringi dengan rasa sombong, itulah yang terlarang. Sifat sombong dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian mungkin ini sudah sering kita dengarkan. Tapi mungkin ada muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ada orang yang sombong ketika dia bersedekah? Ibadah diiringi dengan sombong. Apakah mungkin apa tidak? Mungkin. Ya. Seperti sebelumnya kita katakan, apakah mungkin ada orang yang berlebihan dalam sedekah? Ada orang yang berlebihan dalam sedekah. Begitu juga dalam sifat sombong. Ada orang yang sombong dalam bersedekah. Kata para ulama, di sini Nabi SAW menyebutkan sedekah, yang mana sedekah ini adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di sini Nabi SAW hanya memberikan contoh ibadah yang tidak boleh ada rasa sombong di situ. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji, umrah dan yang lainnya. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh ada sifat sombong di situ. Karena setan ini dia tidak akan pernah berhenti dari mengganggu kita agar ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini berusaha sebelum kita beramal dia ganggu kita supaya kita tidak beramal. Bisalah lewat kita melewati rintangan gangguan setan. Kita bisa beramal, ibadah, kita bisa sedekah, kita bisa sholat. Maka setan tidak putus asa dari situ. Ketika kita sedang beribadah, setan berusaha supaya ibadah kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menancapkan dalam hati kita rasa riya, rasa supaya dilihat oleh orang lain dan dipuji. Sum'ah, didengar oleh manusia agar dipuji. Seandainya di situ kita bisa lolos misalkan dari perangkap setan ini, kita bisa lolos, bisa kita melawan bisikan setan supaya kita tidak riya, supaya kita tidak sum'ah, supaya kita tidak dipuji oleh orang lain, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhenti di situ. Setelah kita selesai melakukan ibadah, maka dia berusaha supaya kita memiliki sifat sombong, supaya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini tidak akan pernah berhenti dari mengganggu kita sebelum kita beribadah, ketika kita beribadah, dan setelah kita beribadah. Karena itu adalah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Dia akan berusaha supaya amal ibadah manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan umat manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan,
karena engkau telah menghukum saya sesat, Allah sudah hukum, putuskan bahwasanya iblis ini sesat sejak dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombongnya iblis ini. Sifat sombong, yang sombong pertama kali siapa? Iblis. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud, dia mengatakan apa? Ana khairum minhu. Ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dia merendahkan Nabi Adam. Maka dikatakan dosa yang pertama kali yang dilakukan adalah yang menyebabkan iblis keluar dari surga, itu dosa sombong. Setelah itu iblis mengatakan apa? La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan datangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sisi kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri. Dari segala penjuru iblis akan datang untuk menggoda kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita waspada, jangan sampai rasa sombong ini muncul di dalam hati kita setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas kita selesai sholat misalkan, atau selesai baca Quran, selesai sholat malam, tidak ada yang melihat, posting di media sosial, sungguh nikmat sekali beribadah ketika orang lain sedang tertidur. Atau pergi umroh, foto, kemudian di belakang backgroundnya Ka'bah. Kita tidak menghukumi hati manusia, tetapi potensi untuk riya, potensi untuk sombong ketika diposting, ketika diceritakan kepada orang lain itu lebih besar. Maka hendaklah kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari sifat sombong setelah kita selesai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang sombong setelah melakukan ibadah, dia belum faham makna ibadah itu sendiri. Karena makna ibadah kata para ulama secara bahasa adalah adzul wal khudu. Itu rendah hati, tawadhu. Sehingga orang yang semakin banyak ibadahnya semakin tawadhu, tidak sombong. Jadi jangan kita merasa kita aman dari sifat sombong, kita merasa aman dari gangguan setan, tidak. Bahkan di akhir hayat kita pun tetap akan diganggu. Setan akan tetap berusaha supaya kita tersesat sampai akhir hayat. Dia tidak akan pernah berhenti sampai kita masuk ke liang lahat. Diriwayatkan tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit, tiba-tiba beliau mengatakan belum, padahal beliau sedang tidur. Beliau sedang sakit, tertidur. Tiba-tiba kata putra beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan belum. Ditanya oleh putra beliau Abdullah, apa yang terjadi wahai ayahku? Beliau mengatakan, tadi ketika saya tidur datang iblis. Iblis mendatangi saya. Dan dia mengatakan bahwasanya saya sudah selamat dari godaannya. Ini juga jebakan. Seandainya Imam Ahmad mengatakan, ya alhamdulillah saya sudah selamat, maka akan membanggakan diri beliau. Tapi Imam Ahmad faham, ini adalah jebakan dari setan. Karena apabila beliau merasa bangga, maka batallah semua amal beliau. Maka beliau mengatakan belum sampai saya benar-benar meninggal, barulah bisa terlepas dari gangguan setan tersebut. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kita, bagaimana cara kita supaya kita tidak merasa sombong?
supaya kita tidak merasa sombong ketika kita sudah selesai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita atau mengkikis sifat sombong dalam hati kita setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita. Dan ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fa inna a'malahu lil khairi wa tanawulahu at-ta'at innama kana min fadlillah." Sesungguhnya amalan seorang hamba dalam kebaikan dan kemampuan seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan pada diri kita, kita bisa salat berjamaah, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua taufik, kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin bisa beribadah, bahkan ibadah yang paling ringan kita tidak akan mampu melakukannya kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kita melakukan ibadah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Sama misalkan kita pergi mau naik gunung, kita mau naik gunung, tapi naik gunungnya kita digendong sama orang lain. Apakah kira-kira kita akan merasa bangga nyampe ke atas gunung setelah digendong kemudian foto-foto? Bawa apa namanya? MDPR biasanya kan di situ. Direnjani. Bangga apa tidak? Gak ada alasan dia untuk membanggakan dirinya karena dia naik ke sana digendong oleh orang lain. Tapi kalau dari usahanya sendiri, mungkin dia akan merasa bangga. Begitu juga dengan ibadah ini, kita melakukan ibadah ini semata-mata taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya betapa banyak orang, misalkan sekarang kita ambil contoh, kita sholat subuh berjamaah. Betapa banyak orang yang ada di perumahan ini, ratusan orang, tapi hanya beberapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak muda, orang yang kuat, orang yang bisa lari puluhan kilometer, tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang hanya beberapa meter dari rumahnya dia tidak mampu. Itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada mungkin sudah di atas 60 tahun, tapi dia masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh. Sebuah doa yang menunjukkan begitu lemahnya manusia ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Untuk apa? Nabi minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Zikir ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah yang paling ringan. Kalau kita zikir butuh kita tenaga? Butuh tenaga? Enggak butuh tenaga. Orang sakit yang berbaring di kasurnya pun mampu dia untuk berzikir. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita,
seringan apapun ibadah itu tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk melakukan zikir melainkan taufik dan kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi ibadah yang lebih berat, zikir saja yang hanya menggerakkan bibir dan lisan kita itu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah yang lebih berat, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melakukannya, ini bukti bahwasanya itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam perang Khandaq, perang Khandaq, perang Parit, perang Parit. Khandaq itu adalah ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau membuat pertahanan, dan itu tidak dikenal di negeri Arab saat itu, tapi dikenal di negeri Persia, tempat tinggalnya asalnya Salman Al-Farisi. Beliau memberikan masukan kepada Nabi SAW supaya bisa bertahan, musuh tidak bisa masuk ke Madinah, kita buat parit. Berapa kedalamannya kira-kira? Kedalaman parit itu, jangan kita berpikir parit seperti parit kita. Kalau seperti parit kita sekarang ini, yang di depan komplek misalkan, bukan seperti itu. Tapi paritnya itu kedalamannya sekitar 4-6 meter. Berarti ini berapa meter? 5 meter, 6 meter mungkin. Mungkin ya setinggi masjid ini. Kemudian lebarnya berapa? Sama, sekitar 5-6 atau 7 meter. Kaedahnya jangan sampai lebarnya itu kuda bisa lompat. Kalau 1 meter bisa dia lompat, 2 meter mungkin bisa kuda itu bisa lompat. Tidak ada manfaatnya kita buat parit. Kedalamannya juga demikian supaya orang tidak bisa memanjat. Dan panjangnya itu sekitar 5-6 kilo, bukan seluruh Madinah tapi 5-6 kilo. Ketika Nabi menggali bersama para sahabat yang lainnya dengan alat tradisional, pakai linggis, pakai pacul, tidak ada alat belat seperti sekarang. Butuh waktu yang lama ketika Nabi SAW menggali parit tersebut. Di tengah-tengah beliau menggali parit, beliau mengatakan, "Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Wallahi laulallah mahtadaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita mendapatkan petunjuk semata-mata taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada orang yang tidak mendapatkan taufik, bahkan keluarga dekat Nabi tidak mendapatkan hidayah. Paman Nabi yang membantu dakwah Nabi, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Siapa itu? Abu Thalib. Sedangkan Salman Al-Farisi dari Persia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi laulallah mahtadaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna. Kita pun tidak akan bisa bersedekah. Wala shallaina. Dan kita pun tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Semua bisa kita kerjakan itu semata-mata taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong terhadap amal ibadah yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa mengikis sifat sombong dalam hati kita setelah kita melakukan ibadah adalah kita harus menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan masih banyak kurangnya. Ibadah yang kita lakukan ini masih banyak kekurangannya, jauh dari kesempurnaan. Apakah kita mau membanggakan sesuatu yang kurang? Kita sholat sekarang, contoh misalkan sholat. Kita sholat sudah sekian puluh tahun.
Apakah kita berani mengatakan salat kita sekian puluh tahun ini 100% sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan kita jauh-jauh sekian tahun. Tadi kita melaksanakan ibadah salat subuh. Apakah kita yakin kalau salat kita tadi itu 100% kita mendapatkan pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak berani mengatakan demikian. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Sesungguhnya ada seseorang yang keluar, yang selesai dari salatnya, dan dia tidak mendapatkan pahala melainkan 1/10 dari ibadah salat. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, bahkan ada yang juga yang mendapatkan setengah dari pahala salat yang dia lakukan. Kalau misalkan kita melakukan ibadah tapi kita hanya mendapatkan pahala 1/10, apakah wajar kita banggakan? Maka tidak wajar kita banggakan sesuatu yang kurang. Itulah salah satu hikmah kenapa Nabi SAW mensyariatkan kepada kita untuk membaca istighfar setelah melaksanakan ibadah sholat. Ya, bukannya kita ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita baca alhamdulillah atau istighfar. Istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, istighfar itu biasanya dibaca setelah beribadah atau setelah melakukan dosa? Yang biasanya istighfar itu kita baca setelah melakukan dosa, ya kan? Tapi kenapa di sini Nabi mensyariatkan setelah ibadah salat kita istighfar? Kata ulama, salah satu hikmahnya adalah bisa jadi ibadah kita ini tidak sempurna yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diminta untuk istighfar, mohon ampun karena apa yang kita berikan kepada Allah yang seharusnya sempurna tapi tidak sempurna. Makanya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di ibadah-ibadah yang lainnya, misalkan ibadah haji. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu dari Arafah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mempersembahkan ibadah yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya. Kita sholat seharusnya kita kasih Allah 100%. Kita sedekah seharusnya 100%. Tapi kadang ada kurangnya. Bahkan seringkali ada kurangnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, "Fahadha halu hadzal 'abd ma'a rabbih fi jami' a'malihi." Seharusnya seorang hamba itu mempersembahkan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, hendaklah dia salat sempurna, itu seharusnya. Ketika dia puasa, hendaklah dia puasa yang sempurna. Ketika dia bersedekah, hendaklah sedekah yang sempurna, itu seharusnya. Fa huwa ya'lamu annahu la yuwaffi hadzal maqam haqqahu. Dan kita yakin bahwasanya kita susah untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Kita sholat, kita tidak bisa menjamin, bahkan kita tidak berani menjamin bahwasanya ibadah sholat kita tadi itu sempurna 100%.
yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan fahuwa abadan yastaghfirullah aqiba kulli amalin. Oleh karenanya seorang hamba itu senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia selesai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa ibadah kita ini masih kurang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, menyombongkan, membanggakan kepada orang lain ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah apa saja itu, apakah ada jaminan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan. Tidak ada notif setelah kita selesai sholat misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi, ada notif, Alhamdulillah sholatmu diterima. Kan tidak ada begitu, ya. Kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita ini kita tidak tahu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wajar untuk kita banggakan? Maka tidak pantas untuk kita banggakan ibadah yang kita lakukan kalau ujung-ujungnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita harus khawatir bahwasanya ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tenang-tenang saja. Bukan sekedar menuntaskan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang mukmin itu ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga memikirkan apakah ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu setelah selesai mereka dari Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa selama 6 bulan. Ya. Mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Dan 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Jadi kita harus perhatikan bahwasanya ibadah kita ini apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Bukan sekedar beribadah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan ibadah yang kita lakukan. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60 yang bunyinya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, dia sudah sedekahkan, dia sudah ibadah. Tapi setelah itu wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Apakah amalnya diterima atau tidak? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini keadaan untuk orang yang suka minum khamar, suka mencuri, atau orang yang banyak dosanya? Ketika ada orang yang selesai melakukan ibadah dan hatinya takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini untuk orang-orang yang berbuat dosa? Kata Aisyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintas Siddiq, bukan mereka wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun, akan tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yasumun, orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, orang-orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla
tuqbala minhum, dan mereka takut jangan-jangan ibadah mereka, apa yang sudah mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya ada satu amal kita diterima, ada salah seorang sahabat mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, seandainya saya tahu ada satu sujud saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tahu ada satu sedekah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya berharap untuk meninggal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan amal ibadah kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Karena kebutuhan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tetapi kitalah yang butuh kepada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah tidak menginginkan rizki kepada kita. Allah tidak menginginkan kita memberikan apa yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki, Maha Kuat. Itu yang ketiga ya. Kita untuk mengikis sifat sombong dalam hati kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyadari bahwasanya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiatnya adalah kita menyadari bahwasanya tidak ada jaminan kita akan masuk surga dengan ibadah yang kita lakukan. Kita bukan seperti Abu Bakar yang ada jaminan masuk surga. Kita bukan seperti Umar, bukan seperti Utsman, bukan seperti Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada jaminan surga, maka apa yang akan kita banggakan kepada di hadapan manusia? Justru kita khawatir jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir lebih parah lagi iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jaminan husnul khotimah. Sekarang kita bangga dengan ibadah kita. Semua ibadah kita yang kita lakukan dibanggakan di hadapan manusia. Tapi ujungnya tidak ada jaminan kita husnul khotimah. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Seandainya kita bangga dengan amal ibadah kita, di ujung-ujungnya naudzubillah Allah mencabut keimanan dari hati kita, maka apa yang kita banggakan? Kalau ujung-ujungnya kita dicabut keimanan dari Allah, dicabut keimanan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau khawatir tentang su'ul khotimah. Para ahli sejarah ketika mereka menyebutkan biografi Sufyan Ats-Tsauri, mereka memberikan beliau gelar yang sangat luar biasa. Apa gelar beliau? Al-Imam, Al-Alam, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Wari', At-Taqi, As-Salih. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini Al-Imam. Beliau adalah imam panutan. Al-Alam, ahli ilmu. Al-Faqih, ahli fikih. Al-Muhaddits, ahli hadis. Al-Wari', orang yang hati-hati, tidak sembarangan makan. Yang halal baru beliau makan, yang syubhat beliau tinggalkan, hati-hati.
At-taqi, orang yang bertakwa. As-salih, orang yang soleh. Ada 7 sifat pada diri beliau, Sufyan Ats-Tsauri. Kira-kira ada enggak 1-2 sifat ini di diri kita? Kita tidak berani mengatakan diri kita orang yang bertakwa. Kita tidak berani mengatakan diri kita orang yang soleh. Dan ini bukan beliau yang mengatakan ini kepada diri beliau sendiri, bukan. Tapi para ahli sejarah melihat biografi beliau. Maka muncullah lakop-lakop ini, muncullah gelar-gelar ini. Di akhir hayat beliau mengatakan apa? Inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Sesungguhnya saya takut, saya khawatir keimanan di hati saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum saya meninggal. Artinya apa? Di beliau pun seorang alim, seorang faqih, muhaddits dan yang lainnya, beliau tahu bahwasanya tidak ada jaminan beliau akan husnul khatimah, apalagi kita. Maka kalau tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita husnul khatimah, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk surga, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bangga, untuk sombong terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Jadi sombong itu bukan sekedar masalah duniawi, bukan sekedar pas makan, pas minum, dengan berpakaian, dengan mobil kita, dengan rumah kita, bukan sekedar itu sifat sombong itu, tapi bahkan ketika kita setelah selesai melakukan ibadah pun sifat sombong itu akan ada. Maka itu dia ada beberapa hal tadi kita sebutkan. Dengan itu insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bisa menghilangkan, kita bisa mengikis rasa sombong yang ada dalam hati kita setelah kita selesai melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Kita meyakini bahwasanya kita beribadah ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yakini makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mengikis rasa sombong ketika kita berpakaian, ketika kita makan yang enak, ketika kita minum yang enak. Bukan karena kita mendapatkan gaji yang besar. Kita dapat gaji yang besar semua juga atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang kedua apa? Kita meyakini bahwasanya amal ibadah kita tidak sempurna, banyak kurangnya. Kalau banyak kurangnya, kalau tidak sempurna maka tidak ada yang perlu dibanggakan. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima, maka apa yang kita banggakan? Yang keempat, tidak ada jaminan kita husnul khatimah, tidak ada jaminan kita masuk ke dalam surga. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab al-adab dari kitab al-jami', dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuki bab yang baru, bab al-birri wasilah, bab berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Demikian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Ada pertanyaan? Itu cukup. Demikian wallahu taala ala wa alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.